Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tayyib, insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala kita sekarang berada pada majelis yang ke 66 ya. Majelis keberapa sekarang? Ya, tayyib 66. Dan kita sudah masuk pada salat Ashabul A'dzar yang ketiga, yaitu salatul khauf. Jadi selesai tentang salatul marad, kemudian salatul musafir, kemudian sekarang salatul khauf, ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa tajuzu salatul khaufi ala kulli sifatin sallahan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salatul khauf itu diperbolehkan di atas setiap sifat, tata cara yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni sifatu salatul khauf ini banyak, ya. Ada beberapa kaifiyat. Faminha yakni diantaranya adalah hadis Salih bin Khawwat amman sallama Rasulullah SAW, dari orang yang telah salat bersama Nabi SAW yaum Dzatur Riqa, ya, ketika terjadi perang Dzatur Riqa. Ini perang, ya, nama perang Dzatu Ar-Riqa. Dia menukil tentang salatul khauf bersama Nabi SAW. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu. Jadi di dalam bentuk salat ini ada dua saf. Digambarkan ta'ifah, ada dua saf, ada dua baris. Satu baris, satu kelompok sahabat bersaf bersama Nabi SAW, sedangkan satu safnya lagi menghadap kepada musuh. Fasalla billadhi ma'ahu rak'atan. Kemudian Nabi SAW salat bersama dengan yang bersaf dengan beliau. Nabi salatnya 1 rakaat bersamanya. Jelas? Jadi saf yang bersama Nabi salat bersamanya 1 rakaat, sedangkan yang menghadap ke musuh tidak ikut, ya. Setelah Nabi salat 1 rakaat bersama dengan saf bersamanya, tsumma tsabata qa'iman. Setelah itu beliau diam berdiri. Wa atammu li anfusihim. Orang yang sudah kerjakan 1 rakaat bersama Nabi, dia sempurnakan sendiri salatnya. Atammu li anfusihim. Mereka menyempurnakan masing-masing salat mereka. Tsumman sarafu. Setelah itu mereka bubar. Kan mereka mengqasar salatnya, tak?
Di sini mereka mengqasar salatnya bukan karena salatul khauf, tapi karena mereka safar. Karena kebanyakan orang pergi berjihad itu tempatnya jauh, kondisi mereka musafir. Jadi mereka kerjakan salat 2 rakaat bukan karena khauf. Salatul khauf salatnya tetap sempurna ya. Yang berkurang itu hayatnya saja, bukan rakaatnya. Jadi kita katakan tidak ada tempat untuk mengqasar salat kecuali dalam kondisi safar saja. Selainnya tidak ada. Tidak ada tempat untuk mengqasar salat kecuali satu kondisi, orang yang musafir saja. Sisanya semuanya digenapkan salatnya sempurna. Imma walaupun dia memiliki uzur, ya. Seperti apa? Sakit. Atau khauf, atau dia takut. Sama-sama ashabul a'dar, cuma cara mengerjakan salatnya berbeda. Kalau orang yang musafir, rukhsahnya dia adalah qasar, 4 jadi 2. Sedangkan orang yang sakit 1, dan orang yang takut, ashabul a'dar juga diberikan keringanan. Keringanannya bukan mengurangi salat, tapi hayat. Cara mengerjakan salatnya itu yang diringankan. Bagaimana maksud itu hayat, diringankan cara mengerjakan salatnya? Dia tidak dikasih beban menyempurnakan salat seperti orang yang sehat, seperti orang yang tidak takut. Kan sempurna salatnya, bagus berdirinya, bagus rukuknya. Kalau orang yang sakit kan boleh salat berisyarat, kan? Kalau dia tidak bisa sempurna ininya, hayatnya yang berkurang. Yang tadinya harus sempurna ruku, harus sempurna sujud turun ke lantai, nah, sekarang sudah berkurang hayatnya. Dia cuma berisyarat dengan kepalanya saja, gini-gini. Sekarang berdiri, sekarang ruku, sekarang duduk, sekarang tasyahud. Itu hayatnya berkurang. Salatnya tetap sempurna 4. Sama dengan khauf. Khauf juga hayatnya saja yang berkurang. Makanya orang yang salatul khauf boleh dia berdiri, boleh dia berjalan sambil salat. Jadi hayatnya berkurang. Bahkan dia salat di atas kendaraannya pun boleh. Kalau dalam kondisi takut, dia berjalan cepat, atau baik dia berjalan rukbanan seperti dalam ayat Al-Qur'an, ya. Rijalan wa rukbanan. Dia berjalan di atas kaki mereka atau di atas kendaraannya. Itu yang diringankan hayatnya. Jadi kalau orang takut dalam kondisi berperang yang sangat sengit misalnya, sementara waktu salat mau keluar, sedangkan salat itu kata para ulama tidak boleh diakhirkan salatnya walaupun dalam kondisi takut, tidak boleh. Kecuali satu tujuan, kalau dia ingin menjamaknya dengan waktu yang datang setelahnya. Karena asal hukum mengakhirkan salat hukumnya haram. Tidak boleh dia mengakhirkan waktu salat. Ya, tidak boleh dia mengakhirkan waktu salat kecuali dengan tujuan satu itu tadi, untuk menjamak dengan salat yang datang setelahnya. Itu kalau dia ada uzur. Kalau dia tidak ada uzur, tidak boleh. Seperti siapa yang punya uzur? Ya orang safar atau orang yang sakit. Itu kan ada uzur. Jadi kalau perang berkecamuk, sedangkan dia mau salat khauf, dia tetap salat. Bagaimana kondisinya? Begitu saja. Salat, dia berdiri sambil ada musuh, dia takut. Salat, berisyarat dengan kepalanya, rukuk sujud, dia tasyahud. Begitu. Jadi yang berkurang itu apanya? Hayat. Bisa difaham maksud hayat ya? Iya. Jadi di sini kenapa salatul khauf 2 rakaat? Kita katakan karena dia safar. Yani tata cara salat khauf 2 rakaat. Tidak begitu. Itu orang safar. Kalau dia tidak safar, takut, khawatir, salatnya sempurna 4 rakaat. Cuma ini kondisinya di kondisi berperang dibahas ya. Ya, baik. Sekarang kita
kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan para sahabat salatul khauf di kondisi berperang. Karena khauf itu bukan cuma berperang ya. Ada orang khauf karena banyak kondisi. Misalnya takut kepada binatang buas. Ya. Jadi di sini dicontohkan hadisnya, sedangkan untuk yang lain dikiaskan. Seperti orang takut kepada binatang buas di hutan. Maka dia boleh sholat menghadap kemanapun. Karena itu ketika terjadi perang berkecamuk, kata Nabi SAW, bainal masyriq wal maghrib kiblah. Timur dan barat kiblat. Artinya mau menghadap kemana saja boleh. Mau menghadap timur, barat, utara, selatan, terserah, boleh semua. Semuanya itu kiblat bagi orang yang takut. Maka orang yang takut dengan binatang buas dimanapun dia berada, di hutan ataupun di kota, dia boleh menghadap kepada arah binatang buas tersebut. Misalnya binatang buas itu ada di selatan, bukan di arah barat menghadap kiblat. Maka dia salat menghadap selatan tidak apa-apa. Kiasnya sama hadis ini. Jadi satu orang bersaf bersama Nabi, sedangkan satu golongan bersaf bersama Nabi, satu golongan lagi bersaf menghadap kemana? Menghadap ke musuh. Iya. Menghadap ke musuh. Setelah Nabi SAW kerjakan satu rakaat yang bersaf bersama beliau, selesai, Nabi sabata qa'iman. Nabi berdiri terus menunggu sampai selesainya siapa? Orang yang ikut bersama Nabi satu rakaat tadi. Iya, mereka atimmu li anfusihim, mereka menyempurnakan atammu li anfusihim, mereka menyempurnakan salat itu masing-masing. Yang saf pertama tadi yang bersama Nabi, seman sarafu, setelah itu mereka berpaling menyelesaikan salat. Fasaffu wijahal adu, kemudian saf yang tadinya menghadap ke musuh, merekalah yang bersaf lagi bersama dengan Nabi di rakaat yang keberapa Nabi? Rakaat yang keduanya Nabi SAW. Jadi golongan pertama mengambil rakaat pertamanya Nabi, lalu disempurnakan. Kemudian golongan yang kedua diambil rakaat yang keduanya Nabi, dia juga dapat satu rakaat. Setelah itu, ya, mereka menyempurnakan salatnya masing-masing, ikut bersama Nabi SAW. Iya. Waja'at at-ta'ifal ukhra fa shalla bihim ar-raka'ah allati baqiyat thumma sabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallam bihim. Iya. Ini dia ikut salam bersama Nabi SAW yang terakhir itu, begitu maknanya. Iya. Jadi di sini ikhwani fiddin, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang hukum salatul khauf. Tentang hukum salat orang yang takut, tentang tata caranya salat orang yang takut, itu hukumnya jawaz. Ya, disebutkan As-Sa'di hukumnya apa? Jawaz. Fil hadar was safar, baik dia mukim maupun dia safar, itu hukumnya boleh. Jadi salatul khauf ini berlaku bukan hanya orang yang safar saja, bukan berlaku hanya berperang saja. Bahkan dalam kondisi mukim, dia di kampungnya, di negerinya terjadi khauf. Ya, khaufnya ini banyak sebab, mungkin karena kacau, ya, ada pembunuhan, ya, ada perampokan, banyak sebab, ya. Dan sudah berlalu bersama kita kemarin, ya. Ternyata saya tidak bahas, termasuk orang yang takut terhadap hartanya, ya, takut terhadap jiwanya, dan takut terhadap keluarganya yang terancam, dan takut terhadap siapa saja yang menjadi tanggung jawab dia. Takut terhadap siapa yang menjadi tanggung jawabnya yang butuh dia jaga, maka dia salatnya tertimpa salatul khauf. Dia boleh salat seperti salatul khauf. Gimana salatul khauf? Ya begitu tadi, hayatnya berkurang. Karena dia tentu kalau dia salat khusyuk, tidak bisa khusyuk, karena dia dalam kondisi takut. Kalau dia mau salat seperti orang tidak takut, sempurna berdiri, bacaan surahnya, bacaan ayatnya, tentu ini sudah berkurang. Paling dia baca Al-Fatihah karena dia tidak konsentrasi. Paling baca Al-Fatihah, rukuknya juga kalau dia
ruku tentu tidak bisa lagi selama dengan orang yang sama lamanya dengan orang yang tidak takut. Iya. Kemudian di antara faedah di sini, ala kulli sifatin shallahan Nabi. Boleh dia salatul khauf sebagaimana sifat tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam memilih ya sifat ini. Imam memilih mana sifat yang dia akan mau kerjakan, mana yang paling menjaga salat, yang paling bagus dalam salat mereka, ya, dan mana yang paling aman dari musuh. Ya, mana yang paling aman dari musuh, mana yang paling mudah. Dan para ulama menyimpulkan bahwa dalam kondisi takut, ya, dalam kondisi takut ada salasu halat, ada 3 kondisi keadaan dalam kondisi takut, ya. Iya. Yang pertama dalam kondisi takut, apabila musuh tidak berada di arah kiblat. Ini contoh salatul khauf ketika berperang. Namun apa yang disebutkan oleh Sa'di sebenarnya itu sudah cukup sebenarnya, ya. Ya. Tata cara itu. Jadi ala kulli hal di sini intinya mana yang paling imam yang memilih tata cara salat itu. Mana yang paling bagus menjaga salat mereka dan yang paling aman dari musuh. Ya. Idza kana al-adu fi ghairi jihadil qiblah, keadaan yang pertama kalau dia takut di kondisi berperang apabila musuh tidak berada di arah kiblat. Ini imam menjadikan 2 kelompok, ya. Kalau dia tidak berada di arah kiblat, maka imam menjadikan makmumnya ini pasukannya menjadi 2 kelompok, 1 kelompok menghadap ke musuh, sedangkan 1 kelompok salat bersama imam, seperti yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala. Dan ini ada beberapa sifat, tapi tidak usah saya terangkan, ya. Ada beberapa sifat disebutkan sini. Ada 2 sifat yang disebutkan di syarah. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, idza kana al-adu fi jihatil qiblah, apabila musuh berada di arah kiblat. Ini juga tata caranya lain. Kalau tadi itu yang disebutkan di matan, itu kalau musuh berada tidak di arah apa? Tidak di arah kiblat, 1 shaf. Jadi tata caranya 2 cara. Caranya yang disebutkan di matan itu yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Iya, seperti tadi. 1 shaf bersama imam, sedangkan shaf yang lain, barisan yang lain menghadap ke musuh yang tidak menghadap kiblat. Taib. Adapun cara yang kedua dalam kondisi tata cara salat khauf apabila musuh berada di arah kiblat. Iya. Maka caranya al-mujahidun, para mujahidin, orang-orang yang berjihad itu seluruhnya bersaf di belakang imam menjadi 2 shaf. Menjadi 2 apa? Menjadi 2 shaf. Jadi 2 shaf di belakang imam. Tentunya di sini pasti mereka menghadap kiblat semua. Karena musuh di arah kiblat. Kemudian imam bertakbir, kemudian 2 shaf yang ada di belakangnya itu semuanya juga ikut bertakbir. Kemudian imamnya ruku, kemudian makmumnya juga semuanya ikut ruku. Ya. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, mereka juga semuanya bangkit. Summa yasjud was-shafful ladzi yalih. Kemudian imamnya bersujud, yang ikut bersujud hanyalah shaf yang ada pas di belakang imam. Jelas? Yang ikut bersujud hanyalah siapa? Shaf yang ada di belakang imam. Sedangkan shaf yang ada di shaf kedua tetap berdiri menghadap ke mana? Menghadap ke musuh yang ada di arah kiblat. Iya. Fa idza faraga min ar-rak'atil ula, apabila imamnya sudah selesai dari rakaat yang pertama, tentunya pasti kondisinya berdiri imamnya, toh? Iya. Maka setelah selesai rakaat yang pertama, imam dan makmum semuanya dalam kondisi berdiri. Nanti setelah selesai rakaat pertama, itu tadi yang ikut bersama imam dalam kondisi berdiri semua,
barulah shaf yang ada di belakang, shaf yang kedua yang tadinya menghadap ke musuh, baru dia turun ruku, baru dia turun bersujud, dan seterusnya dia selesaikan rakaatnya, ya. Setelah itu dia berdiri. Iya. Ya, dia berdiri. Dan dia summa qamu fataqaddamu ila makani as-saffil awwal wa ta'akhkhara as-safful awwal makanatahum. Setelah itu, setelah berdiri di barisan yang kedua tadi di belakang, setelah dia berdiri, taqaddamu, dia maju mengambil posisi shaf yang pertama. Ya. Jadi yang ada di shaf pertama diganti oleh shaf yang ada di belakang. Kemudian shaf yang pertama tadi asalnya dia ta'akhir, dia mundur ke belakang mengambil posisi shaf yang kedua, bertukar shaf begitu. Ya, dia bertukar shaf. Ya. Tujuannya apa? Litahsil fadilati shafil awwal lit-ta'ifatain. Supaya dua shaf pertama dan shaf kedua masing-masing mendapatkan fadilah keutamaan. Ya, satu rakaat didapatkan oleh shaf yang pertama sebagai keutamaan baginya, kemudian satu rakaatnya lagi didapatkan oleh shaf yang kedua yang mengambil posisinya. Difaham ya? Iya. Jadi itu tujuannya. Liyudrika ahlus shaffi tsani sajdatain fi rak'ati tsaniyah. Setelah itu dia lanjutkan salatnya sama seperti tadi. Iya. Baik. Ini diterangkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Dan ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini disebutkan oleh Sa'di di matan. Kondisi salatul khauf, yaitu idza ishtaddal khauf, apabila perang itu berkecamuk. Ini perangnya ini sudah mukhtalid, bercampur antara musuh dengan kaum muslimin. Ya. Itu tadi cara pertama, cara kedua, musuh itu masih ada di depan, dilihat begini. Nah, sekarang ini istadda itu sudah berkecamuk, perang, bercampur antara muslim dan orang kafir. Maka kondisi yang seperti ini, kata Sa'di, sallu rijalan wa rukbanan, maka mereka boleh sholat di atas kaki mereka dan di atas kendaraan mereka. Ilal qiblah wa ila ghairiha. Mau hadap kiblat, tidak hadap kiblat, terserah. Iya. Jadi di sini memang betul hayatnya berkurang ya. Jadi kalau dia sholat di atas kendaraannya, gini-gini saja dia sholat. Gitu-gitu saja, isyarat. Dia sholat sambil berdiri, sambil berperang. Ya, kenapa mereka tetap diperintahkan sholat? Karena asalnya sudah saya sebutkan tadi, tidak boleh diakhirkan apa? Sholat, tidak boleh diakhirkan sholat. Walaupun dalam kondisi orang sudah berperang mau mati. Orang berperang, kata para ulama, inilah dijadikan oleh dalil oleh para ulama. Kenapa itu sholat berjamaah wajib di masjid? Dan kenapa itu orang sholat mengakhirkan sholat itu berdosa? Karena ini orang berperang, orang sudah mau mati berperang, masih disuruh jaga sholat. Tidak boleh diakhirkan. Lalu gimana dengan orang yang sehat? Ya, orang sudah berperang ini mau mati, dilarang akhirkan sholat, dilarang mengundur sholat sampai keluar waktunya dengan sengaja, tidak boleh, haram. Ya, bahkan kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Kitabul Kabair, sengaja mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, itu dosanya lebih besar dibandingkan pezina, kata beliau. Berat sekali dosanya, lebih besar dosanya dibandingkan peminum khamar, orang yang berzina dan seterusnya. Iya. Dan jadi tidak boleh mengakhirkan salat. Karena itu dinukil dari Nabi SAW, dikisahkan Yusha bin Nun ya. Yusha bin Nun ini berperang. Yusha bin Nun ini adalah pengganti Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa meninggal, diganti oleh Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang ditafsirkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan juga bukan cuma As-Sa'di ya, ulama-ulama sebelumnya juga menafsirkan dialah yang menemani Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Kan ada gulamnya Nabi Musa di situ, tak?
ketika Nabi Musa berceramah, ya, dan dia ditanya, adakah orang yang lebih alim daripada dia? Dia berkata tidak ada, yakni dia yang paling alim. Maka Allah Ta'ala menegur Nabi Musa. Tidak boleh seorang berkata saya yang paling alim, yang paling berilmu. Maka Nabi Musa ditegur oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan untuk berjalan, bahwa ada orang lebih alim daripada antum. Maka Nabi Musa pun keluar dan dia bersama dengan gulamnya. Gulamnya itulah yang disebutkan para ulama bahwa dia adalah Yusha bin Nun. Nah, Nabi Musa setelah meninggal diganti oleh Yusha bin Nun. Dikisahkan ketika Yusha bin Nun berperang, kan waktu asar, mereka berperang di waktu asar, sedangkan mereka belum sempat sholat asar. Iya, mereka belum sempat sholat asar. Maka ketika matahari hampir terbenam, sedangkan mereka disibukkan oleh peperangan, tidak sempat berperang, tidak sempat sholat karena kesibukan berperang, maka Yusha bin Nun berkata kepada matahari, wahai matahari, engkau adalah makhluk yang diperintah, saya juga adalah makhluk yang diperintah, maka berhentilah. Maka tiba-tiba matahari berhenti. Ya, dan para ulama menyebutkan bahwa matahari berhenti itu ada 3 pandangan para ulama tentang matahari berhenti. Ada yang mengatakan berhentinya itu berhenti total, tidak bergerak. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkan bahwa berhenti di situ dia lambat bergerak. Bergerak aja, dia jalan tapi lambat sekali. Dan ada menafsirkan yang lain. Nanti setelah itu baru mereka salat asar. Itu dalil jelas ya. Jangankan di zaman Nabi, di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa saja sebelumnya, mereka itu tidak bisa mengakhirkan waktu salat meskipun mereka berperang, kematian di depan mereka. Ya, kematian di depan mereka. Jadi di sini ketika perang berkecamuk seperti ini, maka dia salat bagaimanapun kondisinya. Dan sama kisahnya juga ya, kisahnya Nabi dan sahabat Umar bin Khattab ketika perang berkecamuk, lalu datanglah Umar mencerca orang kafir. Itu hadisnya saya Bukhari Muslim. Datang Umar menjumpai Nabi SAW dan mencela dan mencerca orang kafir. Ya, sesungguhnya mereka syagalawna anil asar, menyibukkan kita dari salat apa? Ya, salat asar. Dan Nabi berkata, saya saja belum salat asar, sedangkan matahari ini sudah ya hampir terbenam. Ya, matahari hampir terbenam. Ini semua dalil menunjukkan bahwa asal salat itu tidak boleh diakhirkan walaupun dalam kondisi perang sekalipun. Iya. Makanya kalau perang berkecamuk, sallu rijalan, mereka salat dalam kondisi berjalan di atas kaki mereka, rukbanan atau di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Iya. Di syarah disebutkan la yuakhiruha an waqtiha. Tidak boleh dia salat mengakhirkan waktunya. Ya, rijalan maksudnya di sini adalah rajil. Rajil artinya orang yang salat qiyaman, berdiri di atas kakinya. Rukbanan maksudnya alal khail wal ibil. Dia boleh salat di atas kuda dan boleh salat di atas onta. Dua ini yang disebutkan karena orang yang berperang di masa Nabi SAW itu ada pasukan yang berjalan kaki dan ada pasukan yang berkendaraan. Ya, kan itu pasukan perang yang berjalan kaki itu sahamnya lebih sedikit dibandingkan sahamnya yang berkendaraan. Kan saham maksudnya yang saya maksudkan ghanimah ya, kalau dibagi nanti. Kan itu ada bagian-bagiannya. Ini sahamnya pejalan kaki, sahamnya sekian. Bagiannya maksudnya. Ya, bahasanya dalam fikih saham namanya. Kalau yang berkendaraan sahamnya sekian, lebih banyak sahamnya, bagiannya. Jadi orang berperang di zaman Nabi ada yang berjalan di atas kakinya dan ada yang berperang di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya dia berpedang begitu. Panah, tombak di atas kendaraannya. Ya, baik. Dan memang ada orang-orang yang ahli begitu ya, di atas kendaraannya. Dan pernah saya kisahkan juga kisahnya siapa? Khalid.
Ya, Khalid ini mungkin hampir tidak ada orang yang sama dengan dia. Bahkan mungkin tidak ada. Kalau masalah berperang di atas kendaraan. Karena dia bisa berperang, dia setir itu kudanya dengan kedua kakinya dan dia tidak pegang kudanya karena dia pegang pedang dengan dua tangannya. Iya. Bahasanya kita itu kalau bawa mobil tidak dia pegang itu dia tidak pegang itu setir. Begitu. Jadi dia berperang, dia pegang dua pedangnya, sedangkan dia setir kudanya dengan kakinya. Dan tidak ada orang yang semisal dia seperti itu. Jarang ya. Kalaupun ada itu mungkin jarang, tidak diketahui. Jadi makna rijalan dalam ayat, dan ini sebenarnya diterangkan dalam ayat ya. Iya. Jadi ketika perang berkecamuk, salat dalam kondisi berdiri, berjalan, dalam kondisi di atas kendaraan, kuda atau onta, boleh menghadap kiblat jika mereka sanggup, dan boleh tidak menghadap kiblat. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Iya. Dan maka jika kalian takut farijalan, maka salatlah dalam kondisi berdiri di atas kaki kalian atau di atas kendaraan kalian. Jika kalian telah aman, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah Ta'ala sebagaimana kalian mengingat, kama 'allamakum, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian, malam takunu ta'lamun, apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Iya. Dan ini juga diterangkan dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, wa in kanu aktsar min dzalik falyusallu qiyaman wa rukbanan. Ya, jelas ya, insyaallah. Kemudian kata Sa'di rahimahullah taala, yumiun birruku' was sujud. Berarti kalau dia salat berdiri, berjalan di atas kendaraan, berarti mereka hanya berisya. Yumiun artinya berisyarat dengan ruku dan sujudnya. Iya. Jadi berisyarat sekarang, jadi dia berperang. Jadi sekarang ruku, sekarang sujud. Begitu saja. Bayangkan ya bagaimana itu orang berperang sambil sholat. Tidak pernah kita bayangkan itu. Karena tidak pernah kita mengalaminya. Yang mengalaminya itu sahabat ya. Dan orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan tabi'in yang masih mendapatkan peperangan di masa sahabat. Iya. Jadi sambil berperang berisyarat dengan kepala, berkecamuk sudah, mukhalatoh, bercampur musuh dan muslim. Jadi kepalanya isyarat-isyarat begini, sholat, rukuk sekarang, sujud sekarang, tasyahud sekarang. Luar biasa. Sambil pegang senjata dia bertasyahud, hayatnya berkurang. Wa kadzalika kullu khaifin ala nafsihi yusalli ala hasabi hali. Ini salatul khauf sama dengan setiap siapa orang yang takut mengkhawatirkan dirinya, bukan cuma dirinya saja, mengkhawatirkan hartanya, keluarganya, mengkhawatirkan orang yang harus dia jaga, maka dia boleh sholat ala hasabi halih, sesuai dengan kondisi keadaannya. Sholatnya bedanya, kalau dia mukim, dia tidak safar, berarti sholatnya tetap sempurna 4 rakaat. Yaf'alu kullama yahtaju ila fi'lih min harabin aw ghairi. Boleh dia melakukan setiap apa yang dia butuhkan ya, min harabin, seperti apa ini harabin, dia boleh melakukan ya setiap apa yang dia butuhkan, min harabin maksudnya disebabkan karena dia takut. Iya, harabin itu khawatir. Iya, takut, augerihi atau selainnya. Kalau Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila saya perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka datangilah perintah itu sesuai dengan kesanggupan kalian. Jadi mana yang sanggup, mana yang mudah, bagi orang yang takut, dia salat seperti itu. Dan sangat besar hikmah, pengaruh disyariatkan salatul khauf. Banyak sekali hikmahnya, terlalu banyak hikmah yang ada di
bisa dipetik di baliknya ya. Coba tidak ada salatul khauf ya, orang ditimpa rasa takut seperti itu, tentu dia tidak bisa salat sempurna ya. Pasti ketika diringankan adanya salatul khauf seperti ini luar biasa ya, sangat luar biasa, memberikan pengaruh tentang kebutuhan manusia terhadapnya. Tapi sekarang kita masuk salatul Jumu'ah, bab yang baru ya. Tsumma qala musannif rahimahullahu taala, salatul Jumu'ah. Salat Jumat. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kullu man lazimatuhul jama'ah lazimatuhul jumu'ah. Kalimat al-jumu'ah ya, itu bisa dengan dua qiraah. Bisa jum'ah disukun mimnya, dan bisa di dhammah mimnya, jum'ah dan jumu'ah. Walaupun lafaz di dhamma mimnya lebih fasih ya. Qiraah di dhamma mim jumu'ah itu lebih fasih bahasanya. Dan itu dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bukan jum'ah tah, jumu'ah. Itu lugah yang paling fasih. Walaupun boleh kita katakan jum'ah ya. Boleh kita katakan Jum'ah. Dan tentang Jumat ini ya, tentang Jumat ini ada fadilah tentang Jum'ah ya. Tentang keutamaan Jumat ini ada fadilahnya. Sebelum kita sebutkan hukum salat Jumat, di sini yang pertama disebutkan oleh musannif rahimahullah tentang hukum salat Jumat. Kita sebutkan tentang keutamaan Jumat. Jumat ini banyak sekali faedahnya, karena dia adalah hari Id bagi kaum muslimin. Tentang fadail keutamaan hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh hari. Dan itu Nabi SAW bersabda, la tatlu'us syamsu wa la taghrub ala yaumin afdal min yaumil jumu'ah. Tidaklah matahari itu terbit, tidak pula terbenam di satu hari ya, kecuali hari Jumat merupakan hari yang paling afdal, hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an tentang hari Jumat ini, wa syahidin wa mashhud, dalam surah Al-Buruj ayat 3. Allah bersumpah tentangnya, wa syahidin wa mashhud, dalam surah apa? Al-Buruj ayat 3. Tentang ayat ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa al-yaum al-mau'ud yaumul qiyamah. Hari yang dimaksudkan al-mau'ud yang dijanjikan adalah hari kiamat. Iya. Hari al-mau'ud, hari yang dijanjikan itu. Iya, hari yang dijanjikan yakni hari kiamat adalah hari Jumat. Iya. Wa syahid, hari yang adanya syahid, wa syahidi wa masyhud, ada syahid yang bersaksi, wa masyhud, dan ada yang dipersaksikan. Itu semua terjadi pada hari Jumat ya. Tayyib. Wal masyhud yaumu Arafah, sedangkan yang dipersaksikan kata beliau yaumu Arafah. Kemudian di antara keutamaan hari Jumat juga adalah Allah Subhanahu wa taala mengadakan perkara yang sangat besar pada hari Jumat. Iya.
Allah Subhanahu wa taala mengadakan perkara yang sangat besar pada hari Jumat. Iya. Banyak perkara yang terjadi pada hari Jumat, kejadian-kejadian yang sangat agung, azimah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Ini di antara perkara besar yang Allah adakan hari Jumat. Perkara yang sangat besar. Yang pertama, kata Nabi SAW, hari yang paling terbaik di hari terbitnya matahari adalah hari Jumat di antara seluruh hari. Satu sudah keutamaannya. Jadi hari yang paling utama, yang paling afdal di antara seluruh hari adalah hari Jumat. Yang kedua, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Ini kan perkara besar yang Allah adakan untuk hari Jumat. Diciptakan Nabi Adam. Wa fihi adkhalal jannah. Yang ketiga, hari Jumat adalah hari Nabi Adam masuk dalam hari yang dimana ya manusia masuk ke dalam surga. Jadi hari Jumat diciptakan Nabi Adam, dan pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga setelah dicipta, maksudnya. Sudah 3. Wa fihi ukhrija minha. Yang keempat, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaih. Hari Jumat juga Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam bertobat juga hari Jumat, dan Allah menerima taubatnya hari Jumat. Wa fihi mata. Dan pada hari Jumat Nabi Adam meninggal. Ya. Dan keutamaan hari Jumat, siapa yang meninggal hari Jumat itu keutamaannya besar sekali ya. Meninggal pada hari Jumat. Nabi Adam meninggal pada hari Jumat. Wa fihi taqumus saah. Pada hari Jumat terjadi hari kiamat. Jadi kiamat terjadi hari Jumat. Jumat kapan? Ya, tidak tahu, wallahu alam, gaib. Wa ma min dabbatin illa wahiya yaumul jum'ah musikhatun hatta tatlu'us syams syafaqan minas sa'ah illa bin Adam. Dan tak ada satupun binatang ya. Dan tak ada satupun binatang ya kecuali pada hari Jumat musikhah ya, mustami'ah, mendengarkan sampai matahari itu terbit, dia syafaqan, dia merindukan hari berbangkit kecuali Ibnu Adam. Ya, kecuali Ibnu Adam. Wa fihi sa'atun, dan pada hari Jumat itu ada saat, ada waktu yang tidaklah seorang mukmin bertepatan dengan doanya. Dia salat, dia berdoa pada hari itu kecuali pasti Allah akan memberikan apa yang dia minta. Jadi saat yang dikotkan para ulama doa seorang dikabulkan adalah pada hari ba'da asar, ba'da Jumat. Iya, sampai menjelang maghrib. Iya. Jadi ini kejadian besar semua ya. Hari Jumat terjadi hari kiamat, diciptakan Nabi Adam, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan seterusnya. Ya. Dan di antara keutamaan hari Jumat, dia adalah hari Id bagi kaum muslimin. Hari Idnya kaum muslimin, Allah Ta'ala menyempurnakan hari itu. Allah menyempurnakan agama kaum muslimin pada hari Jumat. Dan Allah juga menyempurnakan nikmatnya pada hari Jumat. Ya. Jadi turun firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini kan ayat menjelaskan tentang Allah Ta'ala menyempurnakan agama ini, dan Allah menyempurnakan nikmatnya bagi kaum muslimin, dan Allah ridha Islam sebagai agama kita sebagai muslim. Itu semua kejadiannya hari apa? Hari Jumat. Di samping hari Jumat dijadikan sebagai hari Id. Id artinya apa? Sesuatu yang berulang. Jadi Id itu dari kalimat ada ya'udu idan. Ada ya'udu bermakna kembali, berulang. Kembali dan berulang. Makanya yang namanya Id tidak dikatakan Id kecuali pasti akan berulang dan kembali lagi. Yang kedua, dikatakan dia Id karena dia adalah waktu di mana kaum muslimin berkumpul di waktu itu. Bisa juga Id bermakna kaum muslimin berkumpul di waktu itu menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan. Itu di antara Itu di antara cakupan makna-makna Id. Makanya Idul Fitri kaum muslimin berkumpul. Kumpul apa? Ibadah, menampakkan kegembiraan. Jumat juga seperti itu. Mereka berkumpul, diperintah untuk berkumpul pada hari itu.
Makanya idnya kaum muslimin 3 ya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Jadi Jumat itu dikatakan juga id. Kenapa dikatakan id? Karena dia adalah sesuatu yang berulang, kaum muslimin berkumpul di dalamnya dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hari turunnya ayat yang paling terakhir pada kaum muslimin adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayat itu dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya. Dan turunnya ayat ini ayat yang paling terakhir sebagai penutup dari Al-Quran, sekaligus penjelasan tentang penyempurnaan agama, nikmat dan keridhaan Allah terhadap Islam bagi kaum muslimin. Dan Umar Ibn Khattab ya, ketika didatangi oleh orang Yahudi berkata, "Ya Amirul Mukminin, ada satu ayatan fi kitabikum, ada satu ayat dalam Al-Quran, dalam kitab kalian, taqra'unaha, yang kalian biasa baca ayat ini. Lau alaina ma'syarul yahud nazalat, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, lattakhadna dzalikal yauma idan, maka pasti kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya." Kata Umar, "Ayyu ayatin?" Ayat mana yang kamu inginkan? Orang Yahudi baca ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Kata Umar, sungguh kami sangat mengetahui hari apa ayat itu turun. Di tempat mana ayat itu turun? Ayat itu turun kepada Nabi SAW ketika Nabi berdiri di Arafah di musim haji tanggal 10 Dzulhijjah yaumul Jumu'ah, pada hari Jumat. Jadi ayat ini turun ya, ayat ini turun di hari yang paling afdal. Ya kan? Di hari yang paling afdal. Ya. Di tempat yang paling afdal. Ya, di tanggal yang paling afdal. Jadi ayat ini terkumpul padanya 3 keutamaan ya. Dia turun pada hari Jumat. Jadi dia turun pada hari Jumat. Ya. Kemudian yang kedua, dan hari Jumat adalah hari yang paling afdal. Kemudian yang kedua, dia turun pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari yang sangat mulia. Kemudian yang ketiga, dia turun di Mekah. Dia turun pada hari yang paling afdal, di waktu yang paling utama, hari yang paling utama. Kemudian yang kedua, dia turun di tempat yang paling utama, yaitu di Makkah. Ya, jadi ayat ini mantap sekali penjelasan tentang kemuliaan hari Jumat. Iya. Baik, kita lihat di kitab As-Sa'di rahimahullah taala. Kullu man lazimatul jamaah lazimatul jum'ah. Setiap orang yang wajib salat berjamaah, maka dia juga wajib salat Jumat. Ini hukum salat Jumat. Hukum salat Jumat itu dia punya kemiripan dengan salat jamaah. Siapa yang wajib salat jamaah di masjid, maka dia pula wajib salat Jumat. Sudah berlalu bersama kita bahwa yang wajib salat berjamaah laki-laki, bukan perempuan. Maka perempuan, ijma' para ulama, tidak wajib salat Jumat dan tidak wajib salat berjamaah. Yang kedua, yang wajib salat jamaah dan Jumat adalah orang yang balik. Maka anak-anak tidak wajib salat berjamaah, sebagaimana dia tidak wajib salat Jumat. Iya. Kemudian yang ketiga, orang yang mukim. Orang yang mukim wajib salat berjamaah, tidak safar. Maka sama dengan orang yang salat Jumat, yang wajib salat Jumat itu hanyalah orang yang mukim, bukan orang yang safar. Makanya orang yang safar, ijma' para ulama, tidak wajib dia salat Jumat dan tidak wajib dia salat berjamaah. Iya. Siapa lagi? Orang yang berakal, bukan orang yang gila. Siapa lagi? Ya, itu syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat bisa dilihat kembali syarat al-jumu'ah. Nanti disebutkan As-Sa'di juga di sini insyaallah. Ya. Jadi hukum salat berjamaah dan salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Fardu ain bagi setiap orang yang balik. Satu, anak kecil tidak balik, tidak wajib. Yang kedua, muslim, yaitu di antara syaratnya, berarti bukan orang kafir. Terus yang ketiga, akil, berakal, berarti bukan orang gila. Ya, bukan orang gila. 6. Dan siapa yang terpenuhi syarat-syarat itu tadi semua, maka dia wajib untuk salat Jumat.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Wahai orang beriman, apabila dipanggil untuk salat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian, ya. Fas'au, disuruh bersegera untuk ila dzikrillah, untuk menuju ke masjid mendengarkan zikrullah, mendengarkan khutbah, menyaksikan Jumat. Ya, itu maknanya. Fas'au ila dzikrillah, disuruh bersegera meninggalkan pekerjaannya. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan apa? Jual beli. Maka dibangun di atas ayat ini, seorang yang lazimatul jumu'ah, orang yang wajib mengerjakan Jumat seperti laki-laki dewasa muslim sudah balik, maka kalau dia berjual beli di kondisi azan sudah dikumandangkan, maka jual belinya itu batil. Karena seorang diperintahkan untuk meninggalkan jual beli, dan konsekuensi larangan, ya, terhadap sebuah perbuatan itu memberikan faedah apa? Tufidul fasad, memberikan faedah rusak kalau orang mengerjakannya. Ya. Jadi jual belinya rusak. Maka di sini Allah perintahkan untuk bersegera, itu perintah wajib. Iya. Perintahnya apa? Wajib. Dan Nabi SAW telah mengancam orang yang biasa meninggalkan Jumat, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at. Hendaklah kaum itu betul-betul harus berhenti dari meninggalkan Jumat berulang kali. Atau liyakhtimannallahu ala qulubihim, jangan sampai Allah Ta'ala telah menutupi hati mereka, thumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Dan ijma' para ulama akan wajibnya Jumat. Dan tidak wajib Jumat bagi orang yang gila, anak kecil dan perempuan. Itu tidak ada, ya. Dan termasuk orang yang safar, ya. Tidak disebutkan di sini, tapi masuk di dalamnya. Orang yang safar. Iya. Syurutul wujubul Jum'ah. Di sini disebutkan syarat wajibnya Jumat. Ya. Taib. Disebutkan oleh Sa'di. Jadi kullu man lazimatuhul jamaah lazimatul jumu'ah. Setiap orang yang wajib padanya salat berjamaah, wajib dia salat Jumat. Idza kana mustautinan bi bana'in, jika dia mustautin. Ya. Jika dia mustautin, sudah menetap tempat tinggalnya. Ya, sudah tetap tempat tinggalnya. Ini namanya syurut wujubul jum'ah. Syurut wujubil jum'ah. Ya, syarat yang pertama wajibnya Jumat adalah mukallaf. Sudah disebutkan di awal tadi. Mukallaf itu muslim, balik, akil. Itu makna mukallaf. Jadi orang tanya apa itu mukallaf? 3 isinya mukallaf. Sebenarnya 2 aja sebenarnya. Ya. Asal maknanya mukallaf itu 2, balik dan akil. Tapi dimasukkan lagi sebagian para ulama dengan kalimat muslim. Karena sebenarnya muslim ini sudah jelas syaratnya. Karena orang kafir tidak mungkin dia sah salatnya. Jadi kalau kita mau simpulkan, mukallaf itu 3. Muslim, balik, akil. Maka orang yang kafir tidak mukallaf namanya. Ya. Kemudian orang yang anak kecil tidak mukallaf, orang gila tidak mukallaf. Ya. Mukallaf artinya dibebankan perintah syariat. Kalimat mukallaf juga ini sebenarnya dibantah oleh para ulama, ya. Kalimat mukallaf ini taklif. Makanya ahkam, para ulama ketika membangun ahkam, ada ahkam taklif. Taklifiyah itu diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Tapi ini pembagian sudah masyhur masalahnya. Sudah berjalan di lisan para ulama. Jadi mau tidak mau tetap dijelaskan saja. Tapi istilah taklif, mukallaf, ini istilah yang dianggap tidak bagus oleh para ulama. Ya. Taib. Istilah yang kurang bagus. Ya. Iya. Kenapa kurang bagus? Karena banyak alasannya, ya. Pernah saya bahas di usul fikih, ya. Saya bahas lengkap tentang masalah mukallaf itu, saya rincikan tentang kenapa para ulama tidak suka kalimat itu. Karena banyak sebab. Iya. Karena asalnya seakan-akan syariat itu membebankan
membebankan apa? Taklif, pembebanan kepada manusia. Padahal itu bukan beban. Itu bukan beban. Kemudian sisi yang lain dari seperti salat itu kan taklif ya, dikatakan taklifiyah. Kita disuruh salat, suruh puasa, disuruh kewajiban-kewajiban, tidak boleh begini, tidak boleh begini, itu ahkam taklifiyah. Kan ahkam taklifiyah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ya kan? Itu ahkam taklifiyah tak? Iya. Pada sebagian orang mengerjakan kewajiban perintah salat tidak ada beban bagi dia, jadi kurang cocok dikatakan taklif. Karena ada orang yang sama sekali tidak ada beban bagi dia salat. Jangankan wajib, salat sunnah saja dia bisa salat sunnah sampai 1 malam suntuk, tidak beban bagi dia. Ada yang puasa, bahkan justru salat itu nikmat, iya tidak? Ada orang seperti itu ya? Nabi SAW, para sahabat, mereka salat itu nikmat. Bahkan Nabi berkata, istirahatkan kami ya Bilal dengan salat. Maksudnya qomat. Kalau salat, Nabi itu kalau salat itu merasakan kenikmatan yang luar biasa, merasakan istirahat. Ya, saking nikmatnya itu salat bagi Nabi, kan Nabi kalau salat itu tidak merasakan lamanya salat. Sampai Nabi salat sunnah itu baca Al-Baqarah. Ya, baca Al-Imran, baca An-Nisa, tidak ruku-ruku. Karena dia rasa nikmat itu salat. Berarti sebagian orang, bukan cuma Nabi SAW, ada dari kalangan kaum muslimin, dia qiyamul lail, dia puasa sunnah, dia rajin beribadah, dan dia tidak merasakan taklif sedikit pun. Iya kan? Jadi ini istilah taklif ini fihi nazar, begitu. Iya. Tapi tidak apa-apa ya, tidak usah kita terlalu bantai itu taklifiyah, karena sudah istilahnya ma'ruf. Taib, jadi syurutul Jumu'ah ini, syaratnya Jumat ini wajib bagi orang yang sudah mukallaf, satu. Yang kedua mustautin, ya, mustautin. Mustautin itu sudah menetap, ya. Ya. Sudah menetap tempat tinggalnya. Kalau ditafsirkan di sini mustautin, ya, mustautinan. Mustautinan ini isim fa'il, ya. Mustautin yaitu orang yang sudah berazam untuk tinggal di sebuah negeri iqamatan daimatan, dengan menetap terus-menerus di situ. Jadi siapa yang sudah berazam, berniat untuk tinggal di sebuah daerah, misalnya dia sebenarnya ya di Jawa asalnya, kelahirannya, tempat tinggalnya. Tapi karena dia sudah menikah di Sulawesi, maka dia pun berazam untuk menetap. Ya. Menetap. Jadi dia dianggap mustautin karena dia sudah berazam, memang dia mau tinggal di situ. Itu makna mustautin. Itu contoh ya. Dan sebaliknya dari Sulawesi, dia mungkin berhijrah ke Jawa misalnya. Dia memang berazam dia mau tinggal di sana karena mungkin istrinya orang di sana. Nah, itu mustautin namanya. Kalau dia sudah bangun rumah, ada rumahnya, ada pekerjaannya, sudah menetap, itu mustautin. Kalau dia sudah berazam tinggal di sana. Bukan cuma itu, dari Indonesia dia pergi ke Saudi, dia berazam dia mau tinggal di sana, dia urus paspornya, dia urus semua surat-suratnya, mustautin. Nah, kalau sudah mustautin ini, ya, itu syarat Jumat, berarti dia sudah wajib Jumat. Tapi kalau tidak mustautin artinya apa? Berpindah-pindah. Enggak jelas dia mau tinggal di mana. Kadang dia di sana 4 hari, di sana lagi pindah-pindah begitu. Ya. Kadang di sana sebulan, di sini sebulan. Itu tidak mustautin namanya. Difaham maksudnya ya? Iya. Jadi mustautin itu dia sudah berazam untuk iqamatan daimatan, tinggal menetap di situ min ghairi niyatil intiqal, ya, tidak ada niatnya untuk berpindah-pindah. Iya. Karena berpindah-pindah itu sebenarnya berat. Ya? Berat ya? Iya. Hubbul intiqal, alamat mati konyol. Dan itu digunakan untuk orang yang belajar juga. Belajar pindah-pindah sana pindah-pindah. Bagus di sana. Iya. Ini pembahasan kita Jumat ya. Baik. Fala tajmul jum'a ala musafir safarin qasar. Maka tidak wajib Jumat atas musafir. Kalau Jumat itu orang yang safar itu orang tidak mustautin, lawannya mustautin ya.
orang yang musafir itu tidak wajib Jumat. Ya. Tidak wajib baginya Jumat. Kemudian pembahasan yang ketiga, jadi sudah 3 pembahasan ya, hukum salat Jumat. Kemudian syaratnya wajib Jumat, sudah 2. Kita masuk pembahasan ketiga. Kalau kita masuk pembahasan sebelumnya tadi, fadilah Jumat, berarti sudah 4. Syarat sahnya Jumat. Ya. Nanti kita bahas ya pada pertemuan akan datang insyaallah. Syarat sahnya Jumat, waktunya sudah hampir 8:30. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.